Ketika orang mendengar kata Romawi kuno, yang terbayang adalah kejayaan. Koloseum, pasukan legiun, patung megah, dan kaisar yang penuh wibawa. Namun di balik tirai kemegahan itu, ada jutaan nyawa yang terhimpit, hidup dalam penderitaan yang tak pernah berakhir. Mereka adalah para budak. Tanpa mereka, Roma takkan berdiri megah. Tapi kehidupan mereka brutal, penuh darah, keringat, dan air mata. Perbudakan di Roma bukanlah kebetulan, melainkan pondasi ekonomi. Setiap perang menambah ribuan, bahkan ratusan ribu budak baru. Bayangkan setiap desa yang ditaklukkan, setiap keluarga yang kalah perang, ayah, ibu, anak-anak, semua diseret jauh dari rumah untuk dijual sebagai komoditas. Di pasar budak Roma, mereka dipamerkan di atas panggung. Tubuh diperiksa seperti hewan ternak, gigi dicungkil untuk menilai kesehatan, otot dicubit untuk mengukur kekuatan. Mereka tidak lagi manusia, hanya barang dagangan dengan harga yang ditentukan oleh tuannya. Sebagian budak beruntung masuk ke rumah orang kaya. Mereka jadi pelayan, juru masak, pengasuh anak, bahkan guru jika punya ilmu. Namun, keberuntungan itu semu. Mereka tidur di lantai dingin, selalu siap dipanggil kapanpun. Satu kesalahan kecil bisa berujung cambukan atau hukuman. Bayangkan, seorang budak harus menunggu tuannya hingga larut malam, hanya untuk menuangkan anggur. Mereka tidak boleh duduk di meja, tidak boleh menatap mata tuannya terlalu lama. Hidup dalam ketakutan. Setiap detik. Bagi mayoritas budak, nasibnya lebih gelap. Mereka dikirim ke ladang pertanian luas, bekerja dari terbit hingga tenggelamnya matahari. Tubuh terbakar panas, tangan penuh luka. Yang lebih buruk, tambang. Di tambang emas dan perak, budak bekerja dalam kegelapan, menghirup debu beracun. Mereka jarang hidup lebih dari beberapa tahun. Tambang Romawi bukan tempat mencari kekayaan, melainkan kuburan bagi ribuan budak malang. Namun, nasib paling terkenal sekaligus paling kejam adalah gladiator. Mereka dilatih dalam sekolah keras, dipaksa bertarung demi hiburan rakyat. Bayangkan, puluhan ribu penonton bersorak, sementara seorang budak berjuang antara hidup dan mati. Jika ia kalah, satu isyarat jempol dari kaisar bisa berarti kematian. Dan darah budak itulah yang membuat rakyat Roma bersorak puas. Ironisnya, sebagian gladiator menjadi pahlawan rakyat. Mereka dipuja, tapi tetaplah budak. Mereka hidup untuk menghibur, bukan untuk merdeka. Budak tidak punya hak. Jika mencoba kabur, hukumannya mengerikan. Ada yang dipasung berhari-hari, ada yang dicambuk hingga kulitnya terkoyak. Bahkan, ribuan budak pernah disalibkan di sepanjang jalan Appian. Mayat mereka dibiarkan membusuk di bawah matahari, hanya untuk menjadi peringatan bahwa melawan Roma sama saja bunuh diri. Nasib budak perempuan seringkali lebih tragis. Mereka bukan hanya pelayan, tapi juga pemuas nafsu tuannya. Banyak yang dijadikan selir, dipaksa melahirkan anak yang bahkan tidak dianggap setara. Anak-anak budak otomatis menjadi budak juga. Rantai perbudakan terus diwariskan turun-temurun. Tidak ada pilihan, tidak ada suara. Hidup mereka hanyalah milik orang lain. Meski rantai mengikat tubuh, semangat manusia tak mudah dipadamkan. Spartacus adalah simbol perlawanan terbesar. Seorang gladiator yang memimpin puluhan ribu budak melawan pasukan Romawi. Untuk sesaat, budak-budak itu merasakan apa itu kebebasan. Mereka mengalahkan legiun, membakar kota,
dan menantang kekaisaran. Namun akhirnya mereka dikalahkan. Ribuan budak ditangkap dan disalibkan. Meski kalah, nama Spartacus tetap hidup. Bukti bahwa bahkan budak pun bisa melawan. Budak-budak Romawi adalah tulang punggung kekaisaran, namun juga korban terbesar dari kejayaan itu. Mereka bekerja, menderita, dan mati tanpa nama. Kita sering mengingat kaisar, jenderal, atau senator, tapi jarang mengingat mereka yang sebenarnya membangun Roma dengan darah dan keringat. Dan mungkin itulah pertanyaan terbesar bagi kita hari ini. Jika hidup di zaman itu, apakah kita akan menjadi tuan yang berkuasa atau budak yang berjuang hanya untuk sekedar bertahan?